Ya, di video kali ini gue bakalan bikin video seadanya aja ya, tanpa editing, tanpa apapun, yang seadanya aja. Nah, kali ini gue bakalan bahas teman-teman ya, kenapa sih IHSG ini turun terus? Ya, IHSG ini lagi kenapa sih? Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk ngejawab itu, tentu jawabannya kita udah tahu semua, karena investor asing itu lagi pada keluar. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kenapa investor asing itu lagi pada keluar? Gitu ya. Nah, kalau menurut gue ya, ada beberapa alasan memang, tapi salah satu alasannya itu adalah karena investor asing, ya, alasan yang utama nih menurut gue ya, karena investor asing itu ngerasa bahwa di Indonesia, ya, market Indonesia itu lagi kurang atraktif, ya, kurang atraktif teman-teman, dan mereka itu ngelihat bahwa ada beberapa market di negara lain yang lebih atraktif daripada Indonesia, jadi mereka pindahin duit mereka ke sana. Gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah China. Ya, dimana China sama Indo itu sama-sama emerging market. Ya, ekonominya pertumbuhannya kurang lebih sama-sama di sekitaran 5%. China itu juga sekitaran 5%, Indo juga sekitaran 5%. Ya. Nah, tapi kenapa sih investor asing itu lebih milih China, lebih milih untuk masukin duitnya ke China, ke ekonomi China, ke pasar saham China? Itu karena ya, China itu dari segi teknologi itu lebih berkembang pesat daripada Indo. Jauh banget selisihnya, ya. Kita tahu, kita udah ngerasain lah, ya. Beda jauh teman-teman perkembangan teknologi China sama perkembangan teknologi Indonesia. Gitu ya. Jadi dengan pertumbuhan ekonomi yang kurang lebih sama, tapi dengan perkembangan teknologi yang lebih advance di China, ya tentu investor asing lebih prefer untuk investasi di China daripada di Indo. Dan itulah yang ngebuat investor asing itu keluar dari Indo. Dan belakangan, kalau teman-teman perhatiin, mereka itu banyak masuk ke China, teman-teman. Dimana saham-saham China kayak Alibaba, Tencent, Baidu, Pinduoduo, JD.com itu pada naik semua sahamnya. Ya, itu kan jelas banget ya pertanda kalau investor asing itu pindah ke China. Ditambah juga baru-baru ini kan pemerintah China itu ngeluarin stimulus. Karena ekonomi China itu lagi ngedown banget di masa-masa 2022 sampai 2023. Jadi ekonomi China di tahun 2022 sampai sekitaran 2023 sampai awal 2024 itu lagi terpuruk banget, lagi ngedown banget ekonominya. Dan pas 2024 itu pemerintahnya itu ngeluarin stimulus untuk majuin ekonominya supaya ekonominya ngegas lagi, ekonominya bertumbuh lagi. Gitu ya. Ya itu juga pasti yang jadi bahan pertimbangan kenapa investor asing itu lebih suka invest di China untuk sekarang, untuk saat ini daripada Indo. Ya, tadi perkembangan teknologinya kencang, pesat banget, ya. Ada DeepSeek, Qwen, Alibaba Cloud itu ya. Dan juga perkembangan AI di sana luar biasa banget. Ya, industri manufakturnya juga luar biasa banget. Gitu ya. Ya jadi mereka ngelihat bahwa teknologi sama manufaktur itu perkembangannya lebih pesat, lebih bagus daripada di Indo. Gitu ya. Terus juga tadi stimulus, bicara soal stimulus, pemerintah China ngeluarin stimulus yang tentunya juga semakin membuat investor asing itu ngelihat kalau China itu lebih prospeknya lebih bagus daripada Indo. Ya. Terus selain itu apa lagi? Tentu bicara soal yang namanya kepercayaan, teman-teman. Kita tahu ya di Indo belakangan tuh kasus korupsinya banyak banget. Kasus korupsi lah, skandal e-fishery lah. Ya, yang ngebuat tentunya ya investor asing itu jadi trust-nya itu jadi berkurang, kepercayaannya itu jadi berkurang. Ya. Jadinya mereka ya pindahin duit mereka ke negara lain, salah satunya adalah China yang tingkat korupsinya itu lebih kecil daripada Indonesia. Ya tentu dong kalau misalnya kita mau invest ya logikanya kita mau make money, ya tentu kita investnya di perusahaan yang lebih nggak korupsi dong. Ngapain kita invest di perusahaan atau negara yang korupsi? Gitu ya. Logika simpelnya kan seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi ya memang investor asing itu ngerasa bahwa China itu lebih atraktif untuk saat ini, dan itu adalah alasan kenapa mereka pindahin duit mereka dari Indo ke China untuk saat ini. Gitu ya. Terus juga memang selain dari karena China itu lebih atraktif, ada negara lain juga yang mungkin lebih atraktif ya.
di Indonesia itu daya beli juga lagi lemah teman-teman. Daya beli masyarakatnya itu juga lagi lemah, dan itu tentunya yang ngebuat juga ya karena daya beli lemah ya, masyarakat pun juga nggak banyak masukin duit ke pasar. Jadi flow dari lokal itu juga kurang. Jadi investor asingnya cabut, lokalnya juga kurang. Dana flow masuknya itu kurang dari lokalnya. Menurut gua kayak gitu teman-teman ya. Jadi baik dari asingnya maupun dari lokalnya itu lagi lebih sedikit masuknya gitu loh, masuk ke pasarnya, dan lebih banyak keluarnya dari bursa, dan itu yang ngebuat bursa saham Indonesia turun gitu. Jadi flow keluarnya lebih banyak gitu ya. Nah tapi teman-teman ya, ketika kondisinya lagi saat ini, lagi kayak saat ini gitu ya, lagi kayak jelek banget nih kayak sekarang ya, menurut gua yang namanya ekonomi, kita perlu ingat teman-teman, yang namanya ekonomi itu nggak selamanya di fase yang turun terus. Nggak selamanya ekonomi itu dalam fase yang downtrend terus. Pasti ada masanya ekonomi itu juga akan naik lagi, akan bangkit lagi gitu ya. Jadi di tengah IHSG yang lagi turun belakangan ini ya, meskipun memang kondisinya ada investor asing lagi keluar, ditambah juga dengan daya beli yang lagi lemah, tapi yang namanya ekonomi itu pada akhirnya juga akan bertumbuh lagi teman-teman. Jadi ya kita mesti sadar bahwa ada siklusnya gitu, nggak selamanya dia di bawah terus, ada siklusnya gitu ya. Kalau misalnya di bawah, nggak selamanya di bawah. Kalau lagi di atas, nggak selamanya di atas. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi gue mau bilang kayak gini kenapa, karena ya bisa jadi ya ketika ekonomi ini lagi nggak baik-baik aja, justru malah ini jadi opportunity teman-teman. Opportunity untuk beli saham-saham perusahaan yang kinerjanya stabil, yang kinerjanya bagus, apalagi yang dividennya gede ya, kita beli di harga yang lebih murah ya. Dan dengan penurunan saham yang belakangan ini terjadi teman-teman ya, teman-teman perhatiin deh, saham-saham blue chip kayak perbankan besar, Astra gitu ya, itu kan dividennya udah menarik semua ya, di sekitaran 8-10% gitu loh ya. Jadi bisa jadi nih teman-teman ya, di momen-momen sekarang justru malah kesempatan kita untuk bisa dapat saham-saham perusahaan bagus dengan dividen yang lebih gede. Dan kalau teman-teman pikirin lagi ya, dividen 8-10% itu kan bisa dibilang kalau kita dapat saham dengan dividen yield segitu ya, 8-10%, bisa dibilang kita itu sebenarnya nggak terlalu butuh lagi yang namanya capital gain. Jadi kalaupun IHSG ini masih akan kayak begini terus dalam waktu yang lama, katakanlah dia untuk beberapa waktu ke depan ya, itu masih akan sideways aja, belum akan naik gitu ya. Kalaupun IHSG ke depannya nggak naik-naik, tapi dengan dividen yield 8-10%, kan itu udah jadi dividen yield yang udah cukup bagus sebenarnya. Return investasi yang udah cukup bagus sebenarnya. Gitu ya. Jadi justru malah bisa jadi ya, momen-momen kayak gini tuh bisa kita manfaatin untuk dapat opportunity invest di saham yang bagus, yang kita beli di harga murah, dan juga dividennya gede. Jadi ya ini opportunity teman-teman. Dan memang kalau kita coba deh, kita coba pikirin lagi ya, yang namanya investasi yang sukses itu pasti dimulai dari ekonomi yang nggak bagus. Banyak banget lah kisah teman-teman yang beli di krisis 2008, terus tiba-tiba udah untungnya banyak. Ada teman-teman yang juga beli saham di pas pandemi COVID 2020, beli di bawah, cuannya gede. Ada juga mungkin yang beli pas dulu tahun 98, udah cuan gede banget, udah berkali-kali lipat keuntungannya gitu ya. Jadi meskipun kondisinya kayak begini ya, coba kita tanemin ini deh, yang namanya investasi yang sukses itu pasti dimulai dari kondisi ekonomi yang lagi nggak baik-baik aja. Dan sekarang ekonominya lagi nggak baik-baik aja gitu ya teman-teman ya. Gua ajak kita untuk merenung lagi deh, ekonominya sekarang lagi nggak baik-baik aja. Betul, gua setuju. Tapi investasi yang berhasil itu hampir selalu dimulai dari kondisi ekonomi yang nggak baik-baik aja. Jadi bisa jadi ini opportunity teman-teman, opportunity of a lifetime ya, bisa jadi gitu. Jadi coba kita evaluasi lagi deh strategi investasi kita.
jangan-jangan ya masa-masa sekarang ini adalah opportunity of lifetime atau opportunity of the decade. Bisa jadi 1 dekade ke depan, 2 dekade ke depan, bisa jadi ya teman-teman nyesel nggak beli saham di kondisi sekarang. Bisa jadi. Sekali lagi gue nggak tahu masa depan kayak gimana, tapi bisa jadi ini opportunity of lifetime. Jangan-jangan kesempatan kayak gini, jangan-jangan fenomena di mana saham-saham turun drastis kayak sekarang ini itu nggak pernah terjadi lagi. Dan setelah ini justru malah saham-saham itu naik. Ya itu bisa juga enggak, tapi bisa juga kan terjadi. Gitu ya teman-teman ya. So, di ekonomi yang kayak sekarang ini memang lagi nggak baik, gua setuju. Gua sependapat soal itu. Tapi coba pikirin lagi deh. Jangan-jangan ini kesempatan. Jangan-jangan ini waktu-waktu sekarang ini justru malah jadi momen-momen dimana ketika kalian manfaatkan keuntungan kalian ke depannya dari dividen, dari capital gain itu malah jadi jauh lebih gede. Bayangin teman-teman, tadi gue bilang kan saham-saham besar perbankan ya, Astra itu dividennya di sekitaran 8-10%. Bayangin kalau misalnya kalian dapat dividen 8-10% ditambah capital gain-nya yang mungkin juga masih bisa naik. Kalaupun capital gain-nya nggak ada, kalaupun sahamnya nggak pernah naik pun, kan dapat 8-10%. Udah lumayan kan? Return-nya kan? Itu kalau nggak ada capital gain. Bayangin kalau ditambah capital gain. Gitu. Jadi, momen-momen kayak gini, kita coba dicek lagi. Ya, bisa jadi momen-momen kayak gini adalah kesempatan emas. Kesempatan yang mungkin nggak akan ada lagi untuk kita yang mau long term investor, ya yang mau long term investing untuk kita beli sahamnya di harga sekarang, kita hold untuk jangka panjang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau 20 tahun ke depan, atau 30 tahun ke depan, ya. Dan bisa jadi malah momen-momen sekarang itu malah akan ngebuat kita ke depannya bisa untung berkali-kali lipat. Jangan-jangan kita bisa beggar, ya. Kayak gitu teman-teman ya. Disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan jual beli, tapi gue mau ajak kita untuk merenung lagi. Memang ekonomi nggak baik-baik aja, memang IHSG lagi nggak baik-baik aja. Ya investor asing memang lagi keluar, tapi bisa jadi ini adalah opportunity of a lifetime.